Hi guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku ingin sharing ya atau berbagi pengalaman aku selama bekerja sebagai kaigo atau perawat di Jepang. So, buat kalian nih yang mungkin belum tahu apa itu kaigo dan penasaran seperti apa sih sebenarnya pekerjaan kaigo, semoga pengalaman aku kali ini bisa menjadi sedikit gambaran buat kalian, terutama untuk kalian nih yang kedepannya punya rencana untuk datang ke Jepang dan bekerja sebagai kaigo atau bersekolah di sekolah khusus kaigo. Dan buat kalian nih yang mungkin sekarang pun sedang bekerja sebagai kaigo dan juga ada pengalaman yang ingin kalian share mengenai kaigo atau mungkin untuk mengkoreksi beberapa hal yang aku sampaikan nanti, silahkan kalian sampaikan dengan bebas di kolom komentar di bawah ini ya. So, without further ado, let's get into it. Oke, sebenarnya aku nervous banget sih karena ini pertama kalinya aku mencoba untuk berbicara di depan kamera ya. Tadi udah sempet ngekonsep sih sebenarnya beberapa kali apa aja nih yang harus aku sampein dan udah mencoba untuk beberapa kali nge-record ya. Tapi entah kenapa gagal terus karena mungkin itu aku bukan karakter aku ya ketika aku menyampaikan itu, jadi agak kaku-kaku gimana gitu dan banyak banget kesalahan-kesalahan yang aku ucapkan, entah itu dari segi pelafalan atau apalah, mungkin karena terlalu deg-degan kali ya. Oke, jadi aku pikir ya udahlah, aku gak akan lagi pakai konsep yang terlalu ribet atau gimana dan benar-benar ingin nyampein ke kaliannya ya kayak cerita aja gitu. Kalau misalnya kita ketemu di cafe atau di mana, terus misalnya ngobrol-ngobrol soal pengalaman kita sehari-hari gitu atau pengalaman bekerja kita gitu. Karena mungkin kalau kayak gitu lebih santai ya, dan kalian pun yang mendengarkan pun akan ngerasa lebih terbawa ke dalam suasana. Jadi kayak ngobrol biasa gitu aja. Oke. Nah, kaigo. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu sebenarnya kaigo itu apa dan pekerjaan seperti apa. Tapi mungkin ada juga nih yang belum tergambar kira-kira kaigo itu seperti apa sih. Oke, mungkin aku akan mulai untuk sharing ya. Kaigo. Mungkin kalau secara sederhana sih kaigo itu bisa dikatakan sebagai perawat, tapi bukan perawat yang kita biasa lihat ada di rumah sakit di Indonesia seperti itu ya, tapi lebih kepada perawat yang membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia tuh apa aja sih? Mungkin kalau aku sebutin secara sederhana aja kali ya, biar gampang tergambarnya gitu. Ya seperti kebutuhan makan, minum, kebutuhan buang air kecil, buang air besar, kebutuhan untuk kebersihan, mencakup mungkin mandi, gosok gigi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, lalu kebersihan, keindahan itu mencakup seperti apa ya? Menyisir rambut, gunting kuku, mencukur jenggot dan kumis untuk laki-laki seperti itu. Lalu keindahan dan kerapihan seperti misalnya membersihkan kamar, mencuci baju, terus kayak memilihkan baju, membantu untuk berpakaian seperti itu. Ya, intinya adalah orang yang membantu mengakses kehidupan orang yang sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri gitu. Oke. Nah, orang-orang seperti apakah yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nya sendiri gitu. Oke, sebenarnya ada banyak sih ya. Mungkin yang paling gampang aja mungkin aku bisa sebutin orang dengan kebutuhan khusus. Lalu ada juga lansia, dan yang terakhir adalah anak kecil ya, atau balita. Oke, tapi di sini yang akan aku bahas lebih kepada lansia. Kenapa? Karena pengalaman aku bekerja ada di rumah sakit yang khusus untuk lansia yang memiliki penyakit atau kebutuhan medis seperti itu.
Jadi untuk yang kaigo untuk kaigo tuh kan, oh deg-degan. Oke, untuk kaigo yang mungkin merawat orang-orang yang berkebutuhan khusus ataupun untuk anak-anak yang disabilitas itu aku belum bisa untuk sharing karena aku pribadi tidak memiliki pengalaman di sana ya. Jadi aku takut salah ngomong gitu. Dan aku akan sharing di kaigo untuk lansia. Oke, kaigo untuk lansia seperti itu. Mungkin kalau di Indonesia itu seperti kasarnya mungkin maaf seperti panti jompo seperti itu ya. Tapi yang aku lihat sih Jepang ini memiliki konsep panti jompo yang jauh berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kesannya panti jompo itu kan jatuhnya kepada ranah sosial ya. Jadi benar-benar para social worker yang membantu nenek-nenek dan kakek-kakek yang kurang beruntung karena mungkin keluarganya tidak ingin merawat lagi ataupun memang sudah sebatang kara ataupun ya karena hal lainnya. Tapi kalau di Jepang sendiri selain berhubungan dengan tentunya masih berhubungan dengan sosial ya, tapi juga berhubungan dengan welfare atau kesejahteraan dan juga berhubungan dengan kesehatan gitu. Jadi kalau untuk di Jepang sendiri, kaigo itu menjadi atau panti jompo atau rumah sakit untuk lansia itu menjadi sesuatu yang sangat esensial ya. Jadi menjadi sebuah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari masyarakat Jepang. Mengingat masyarakat Jepang sendiri adalah masyarakat yang struktur sosialnya itu adalah segitiga terbalik ya. Salah, ini bukan segitiga apa ini? Maksudnya segitiga terbalik ya. Apa itu segitiga terbalik? Yaitu adalah penduduk dengan masa usia produktifnya jauh lebih sedikit dibanding penduduk dengan masa yang sudah tidak produktif atau katakanlah lansia. Jadi Jepang itu seperti kita tahu sendiri dikenal sebagai negara dengan mayoritas lansia ya, dan untuk usia produktifnya seperti anak-anak ataupun remajanya sudah jauh berkurang seperti itu. Nah, aku nggak akan ngebahas secara detail kenapa, tapi intinya ya Jepang adalah negara dengan penduduk usia produktifnya yang jauh lebih rendah dibanding penduduk dengan usia tidak produktifnya atau lansianya. Itu kenapa banyak banget nih panti jompo ataupun rumah sakit yang memang diperuntukkan untuk lansia di Jepang. Akan tetapi mereka kekurangan tenaga kerja karena tadi usia produktifnya kan jauh di bawah orang yang tidak produktif. Jadi benar-benar gak imbang lah antara kebutuhan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, seperti itu. Ya, jadi tempat kerjaku sendiri tuh jenisnya seperti apa ya? Aku nggak bisa menggambarkannya, menyamakannya dengan apa yang ada di Indonesia karena mungkin memang tidak ada ya di Indonesia. Jadi dia bentuknya seperti katakanlah dibilang rumah sakit juga bukan. Ya mungkin oke lah kita anggap saja sebagai panti sosial. Nah, tapi di dalam panti sosial ataupun panti jompo di Jepang sendiri jenisnya itu ada banyak ya. Kalau di Indonesia kan mungkin kita taunya panti jompo aja, pokoknya nenek dan kakek yang sudah tidak mempunyai keluarga atau sudah tidak diurus lagi oleh keluarganya datang ke sana diurus dan ada di sana mungkin biasanya sampai akhir hayat. Tapi kalau di Jepang jenis dari panti jompo itu sendiri ada banyak banget. Nah, mungkin pada kesempatan berikutnya akan aku coba untuk menjelaskan satu persatu ya. Tapi untuk saat ini akan aku sebutkan aja sih kira-kira ada jenis apa aja. Oke, yang pertama ada day service. Nah, day service itu apa sih? Day service itu sejenis kayak tempat penitipan. Tapi kalau di Indonesia mungkin penitipan anak, di Jepang tempat penitipan lansia. Jadi nenek kakek yang keluarganya mungkin di siang hari sibuk bekerja, dititipin ke sana. Jadi biasanya kegiatannya dari pagi sampai sore. Isinya ya bantuan makan, terus misalnya dimandiin, terus diajak untuk bernyanyi, bermain games, benar-benar untuk have fun aja seharian itu. Nanti sorenya dianterin lagi pulang. Oke, yang kedua ada group home. Group home itu seperti apa ya? Panti jompo yang didesain seperti rumah
sendiri. Jadi si lansia itu ketika masuk ke grup home itu seakan-akan dia menjalani kehidupannya ya di rumahnya sendiri, hanya saja berkelompok bersama nenek kakek lainnya gitu. Jumlahnya biasanya satu lantai itu ada 9 orang. Jadi benar-benar grup tinggal yang jumlahnya sedikit ya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada rokeng. Rokeng ini adalah tempat di mana biasanya nih untuk nenek dan kakeknya mendapatkan rehabilitasi ya. Nah, rehabilitasi apa nih? Biasanya nih nenek kakeknya jatuh terus kosetsu, misalnya dia tulangnya geser ataupun patah dan membutuhkan rehabilitasi untuk bisa berjalan kembali atau misalnya bisa menggerakkan tangannya kembali. Nah, biasanya mereka datangnya ke rokeng. Waktu aku zaman kuliah kaigo yang dipelajari adalah di rokeng itu biasanya sih rata-rata 3 bulan ya treatmentnya. Cuman pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Bisa jadi lebih pendek, bisa jadi lebih panjang, tergantung keadaan pasiennya dan juga mungkin kebijakan rokengnya itu sendiri. Dan biasanya rokeng itu kepala institusinya atau kepala atau sisatsuchonya itu adalah dokter. Jadi benar-benar ikatan dengan medisnya kuat ya. Seperti itu, karena yang seperti yang kita tahu, nenek dan kakek yang datang ke sana membutuhkan rehabilitasi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu, nah ini ada yang disebut dengan tokuyo atau tokubetsu yogo rojin home atau rumah lansia yang diperuntukkan untuk mereka yang membutuhkan special care atau kebutuhan khusus ya. Kebutuhan khusus di sini bukan berarti mereka disable atau apa, tapi lebih kepada ya sih, mungkin disable ya, tapi disable-nya tuh bukan disable dari lahir loh. Tapi ketika mereka sudah memasuki fase usia tertentu, biasanya lansia-lansia itu akan jatuh kepada fase netakiri. Yang apa itu netakiri? Netakiri itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesianya? Dibilang koma juga bukan, tapi kalau di bahasa Inggris mungkin bedridden ya. Jadi benar-benar sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun sendiri. Biasanya udah di kasur aja gitu. Dan untuk mereka-mereka ini membutuhkan special care karena semua kebutuhan yang menyangkut kebutuhan dasar manusia itu harus dibantu oleh si kaigonya ini sendiri, karena mereka udah benar-benar nggak bisa ngapain seperti itu. Dan kebetulan aku bekerja di yang keempat ini, di Tokuyo ini. Jadi selama kurang lebih 4 tahun ini, dari zaman aku masih kuliah sampai sekarang aku sudah lulus, aku bekerja di sana ya. Awalnya sebagai part time, lalu setelah lulus kuliah aku masuk sebagai staff official di sana. Dan aku akan mencoba sharing tentang pengalaman aku bekerja di sana ya. Mungkin kalau kalian lihat-lihat lagi mungkin nanti akan sangat berbeda ya, di mana kalian bekerja. Untuk kalian yang nanti datang ke Jepang untuk bekerja sebagai kaigo ya, jangan jadikan pengalaman aku ini sebagai tok standar kalian bahwa oh nanti kalau di Jepang kerja sebagai kaigo kerjaanku akan seperti itu. Jangan, karena kembali lagi tadi jenis shisetsu ataupun panti jompo di Jepang itu kan ada banyak. Nanti jenis pekerjaan kalian pun akan mengikuti jenis shisetsunya. Nah, ini ini pengalamanku ini hanya untuk gambaran aja ya, kurang lebih apa aja sih kerjaannya gitu. Oke, tadi kan aku udah bilang nih bahwa pekerjaannya adalah untuk meng-assist atau untuk membantu kebutuhan dasar manusia ya, untuk meng-provide itu gitu. Jadi jenis pekerjaannya sendiri nanti akan sangat dipengaruhi oleh jenis pasien apa yang kita hadapi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jenis pasien di sini? Nah, di sini aku akan sedikit bercerita ya tentang jenis pasien apa aja sih yang bakal kalian temui kalau kalian bekerja sebagai kaigo di Jepang. Nah, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, bisa jadi berbeda ya dengan rekan-rekan lainnya yang mungkin saat ini juga sedang bekerja sebagai kaigo. Oke. Jadi dari yang udah pernah aku alami, biasanya ada 3 jenis pasien yang akan kalian temui ketika bekerja sebagai kaigo di Jepang. Yang pertama adalah pasien yang jiritsu. Nah,
pasien jenis ini biasanya adalah pasien yang masih katakanlah sehat seperti itu. Jadi masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Akan tetapi karena faktor usia, kemungkinan untuk terjadi kecelakaan atau cedera itu sangat tinggi. Jadi membutuhkan pengawasan dari staf kaigo ketika si pasien melakukan kegiatannya sehari-hari seperti itu. Nah, yang kedua ada Ichibu Kaijo. Ichibu Kaijo. Ichibu artinya sebagian, Kaijo artinya bantuan. Jadi Ichibu Kaijo artinya adalah bantuan sebagian. Jadi di sini pasien dengan kategori Ichibu Kaijo adalah pasien yang masih bisa melakukan beberapa hal sendiri, akan tetapi untuk beberapa hal lainnya membutuhkan bantuan dari staf kaigo ya. Dan sama seperti yang Jiritsu tadi, meskipun mereka masih bisa melakukan beberapa hal sendirian, tetap membutuhkan pengawasan dari staf kaigonya karena kemungkinan untuk terjadi kecelakaan dan juga cedera itu sangat tinggi. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, dilakukan pengawasan seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu adalah pasien Zen Kaijo. Zen Kaijo. Zen berarti keseluruhan, Kaijo artinya bantuan. Jadi Zen Kaijo berarti bantuan keseluruhan. Nah, pasien dengan kategori Zen Kaijo ini adalah biasanya pasien netakiri ya, atau bedridden, seperti yang sudah aku jelaskan tadi di awal, bahwa pasien yang netakiri ini karena sudah tidak bisa melakukan apapun, mereka memerlukan bantuan dari staf kaigo secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Jadi benar-benar dari A sampai Z dibantu oleh staf kaigonya, seperti itu. Nah, nanti akan mengikuti ya, kesulitan-kesulitannya pun berbeda gitu. Karena untuk yang Jiritsu dan Ichibu Kaijo biasanya kan nenek kakeknya masih shikari shiteru gitu ya, masih sehat lah, masih kalaupun tidak badannya sehat di pikirannya gitu. Mereka masih bisa berinteraksi, berkomunikasi. Jadi benar-benar ya tantangannya adalah ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka, karena yang namanya berhubungan dengan manusia ya, berhadapan dengan pasien yang notabene mereka memiliki karakter yang berbeda dan juga background yang berbeda. Karena kan yang namanya manusia ya, kita kembali lagi, bahkan dengan kita yang masih muda aja bentrok seperti itu kan pasti ada ya. Yang kita yang masih bisa mengontrol perasaan, masih bisa berpikir dengan jernih aja masih mungkin gitu untuk terjadi bentrokan, apalagi dengan nenek kakek yang sudah dalam kondisi tentunya lebih sensitif ya dari segi emosional dan juga pikirannya gitu, sudah berbeda dengan kita. Jadi ya menarik lah seperti itu. Nah, untuk yang Zen Kaijo itu lebih kepada tantangannya di fisik. Kenapa? Karena kalau pasiennya mungkin memiliki bentuk badan yang kecil, ketika dia harus dipindahkan dari kasur ke wheelchair, apa itu bahasa Indonesianya, kurumaisu, kursi roda. Ya Allah ya, ke kursi roda itu mungkin mudah ya untuk dipindahkan karena kan mungkin badannya ringan. Tapi ada juga nih pasien yang tentunya memiliki bentuk badan yang tidak kecil, dan yang namanya netakiri berarti bebannya sudah beban mati ya, karena pasiennya sudah tidak bisa membantu kita untuk bergerak. Jadi benar-benar dia harus kita pindahkan menggunakan kekuatan kita 100% gitu. Dan kalau kalian memiliki badan yang kecil, pasien yang memiliki badan yang besar, ya tentunya itu akan menjadi tantangan tersendiri nih untuk kalian, bagaimana cara memindahkan pasien yang memiliki ukuran besar dari atas kasur ke kursi roda dengan aman gitu, meskipun kita memiliki badan yang kecil. Nah tentunya nanti kita pun akan di sana ya, akan belajar banyak sekali teknik khusus untuk
melakukan ido atau perpindahan seperti itu ya, yang tentunya nggak bisa aku contohkan di sini gitu. Nah, kurang lebih itu aja sih untuk gambaran ya, kurang lebih kaigo itu seperti apa sih, lalu tugas seperti apa aja yang harus dilakukan, dan pasien seperti apa aja yang kemungkinan akan kita temui dan harus kita hadapi, seperti itu. Nah, selanjutnya ini mungkin bagian terakhir adalah kesulitan mungkin ya, atau suka dukanya menjadi seorang staf kaigo di Jepang, terutama sebagai orang asing. Oke, jujur untuk aku pribadi, kesulitan yang biasanya aku temui adalah berhubungan dengan bahasa dan budaya, karena bagaimanapun kita berasal dari negara yang berbeda, bahasa dan budaya kita pun berbeda. Jadi banyak sekali di awal-awal kesulitan yang aku hadapi berhubungan dengan bahasa dan juga dengan budaya ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tentunya kita pun belajar banyak hal, kita pun akhirnya menyesuaikan diri, hingga akhirnya masalah-masalah itu sudah tidak menjadi masalah lagi, seperti itu. Namun tentunya ya, masalah yang aku hadapi mungkin akan sangat berbeda dengan apa yang akan kalian hadapi, karena itu ya sangat tergantung dengan individu masing-masing, seperti itu. Apa yang aku anggap masalah belum tentu dianggap masalah oleh orang lain, begitupun sebaliknya. Jadi tidak bisa dijadikan tolak ukur ya. Hanya saja mungkin yang bisa aku sampaikan adalah jangan khawatir, meskipun di awal kalian menghadapi mungkin banyak sekali kesulitan, tapi insya Allah sih kalau kita tetap bersabar, mau belajar dan siap babak belur di awal, di akhir kita akan menjadi versi terbaik dari diri kita ya, dan insya Allah kita pun akan menjadi staf kaigo yang berkualitas, seperti itu. Meskipun tentunya perjalanannya tidak mudah, tapi tentunya seorang pelaut handal tidak terlahir dari lautan yang tenang. Mantap. Padahal sendirinya dulu, saya sendiri waktu awal sering banget stres. Tapi ya begitulah ya, akan ada masanya kita akhirnya terbiasa dengan semuanya dan ya menjalani semuanya dengan santai. Si kuncinya seperti itu, dibawa enjoy sih, dibawa santai. Soalnya kalau nggak kayak gitu banyak stresnya, seriusan deh. Nah, terima kasih kalian semua udah mau mendengarkan aku bicara ngalur ngidul dengan segala keanehan dan kealayan yang ada. Dan mohon maaf kalau ada penjelasan aku yang kurang atau yang salah. Dan aku sangat berterima kasih kalau ada dari kalian yang mau membantu mengkoreksi atau menambahkan penjelasan aku yang sudah aku jelaskan di awal ya, karena aku yakin banget pasti banyak sekali kekurangan di dalam video ini. Oke. Akhir kata, terima kasih banyak sudah menonton dan terima kasih banyak selalu mensupport aku. Semoga kita bisa bertemu di waktu dekat ya. Dan itu aja. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.